Yuk, kembali lagi dengan saya di channel Guru Inspiratif. Oke, sebelumnya jangan lupa di like dan subscribe ya. Oke, hari ini saya akan membahas ya, kita akan mempelajari suatu kejadian menjelang kemerdekaan ya. Kejadian yang sangat fenomenal, yang sangat berpengaruh terhadap sejarah di Indonesia, yaitu kejadian atau peristiwa Rengas Dengklok. Oke. Rengas Dengklok merupakan suatu desa yang terdapat di Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Kerawang. Ya, kenapa disebut Rengas Dengklok? Ya karena dilaksanakan atau tempat pengasingannya adalah di Rengas Dengklok. Nah, kenapa peristiwa ini bisa terjadi? Itu karena pada saat itu terjadi perdebatan antara golongan tua dengan golongan muda terkait dengan kapan proklamasi dibacakan. Ya, prinsipnya golongan tua masih ingin menjalankan protap ataupun tetap melalui jalur PPKI-nya, yaitu dengan kesepakatan antara Jepang dengan Indonesia. Namun golongan muda itu berbeda. Dia pengen secepatnya melaksanakan kemerdekaan. Apalagi ada isu mengatakan dengan beritanya itu bahwa Jepang sudah kalah terhadap Sekutu. Ya, apalagi dibom Hiroshima Nagasaki dan ada pengakuan kekalahan terhadap Sekutu. Nah, berita itulah yang dipakai oleh golongan muda supaya mendesak golongan tua, yaitu Soekarno dan kawan-kawan, untuk mempercepat proses kemerdekaan. Ya, karena terjadi perbedaan selisih paham di antara keduanya, maka diculiklah Soekarno. Ya, kalau jangan pakai menculik ya, lebih cocok diasingkan. Ya, diasingkan dari tempatnya itu dibawa ke Rengas Dengklok. Nah, kenapa diasingkan? Lah dengan tujuan supaya golongan tua yaitu Soekarno tidak dipengaruhi oleh Jepang. Jika dengan diasingkan dan didesak, dapat digunakan untuk mendesak Soekarno supaya mempercepat proses kemerdekaan tersebut. Ya, contohnya diasingkanlah Soekarno dan keluarganya serta Muhammad Hatta itu ke Rengas Dengklok. Nah, bagaimana cerita lengkapnya terkait dengan proses peristiwa itu? Mari kita lihat video ini. Oke? Perseteruan antara Jepang dengan Belanda diakhiri dengan dibomnya dua kota besar, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Dengan dibomnya dua kota tersebut mengakibatkan Jepang itu mengakui kekalahan sehingga menyerah tanpa syarat terhadap Sekutu. Berita tersebut pun tersebar ke seluruh dunia, termasuk juga ke Indonesia, sehingga di Indonesia terjadi kekosongan penjajah. Berita tersebut pun didengar oleh Sultan Syahrir melalui siaran radio BBC di London, yang merupakan siaran radio yang dilarang di Indonesia. Berita tersebut pun tersebar ke kalangan pemuda yang ada di Bandung. Nah, pada saat itu juga Soekarno yang baru datang dari Vietnam mendapat desakan oleh golongan muda untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Namun, golongan tua tidak sepakat karena proklamasi akan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan di Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk oleh Jepang. Namun, golongan muda itu tidak sepakat dengan hal tersebut, sehingga terjadilah perdebatan antara golongan tua dan golongan muda pada saat itu. Sehingga ada pemikiran oleh golongan muda untuk mencoba mengasingkan Soekarno ke suatu tempat, sehingga tidak akan ada pengaruh dari Jepang untuk mengganggu proses proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sehingga golongan muda yang saat itu diprakarsai oleh Wikarno, Aidit, Saleh, dan Sukarni sepakat untuk mengasingkan Soekarno pada saat itu beserta Muhammad Hatta itu ke suatu desa namanya Rengas Dengklok yang terdapat di Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Kerawang. Di sana Soekarno itu terus didesak untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan.
Nah, di sisi lain di Jakarta juga terjadi perdebatan antara Ahmad Suebarjo sebagai golongan tua dengan Wikani sebagai golongan muda. Nah, saat itu disepakatilah bahwa proklamasi akan dilaksanakan segera di Jakarta, sehingga terjadilah penyambutan golongan tua yaitu Soekarno dan Hatta dari Rengas Dengklok untuk kembali ke Jakarta. Nah, proses pemulangan tersebut pun dibawalah mereka ke rumah Tadashi Maeda yang merupakan Panglima Angkatan Laut Jepang pada saat itu. Kenapa rumah ini dipilih? Karena Laksamana Maeda memiliki hubungan yang sangat baik dengan Ahmad Suebarjo, sehingga dikatakan aman untuk melaksanakan perumusan proklamasi. Di rumah Laksamana Maeda terjadi beberapa perdebatan terkait dengan isi dari proklamasi tersebut, sehingga setelah terjadi beberapa masukan dan sebagainya, kemudian diketiklah naskah tersebut oleh Sayuti Melik sesuai dengan hasil yang disepakati dalam perumusan pada malam itu. Perumusan dilaksanakan sampai dini hari, sehingga dihasilkanlah suatu proklamasi yang autentik yang dipakai. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia